Hai semuanya, hari ini kita akan belajar fisika mengenai peluruhan alfa dan peluruhan beta. Peluruhan radioaktif. Peluruhan radioaktif adalah proses acak di mana sebuah inti atom kehilangan energi dengan memancarkan radiasi. Hal ini biasanya dalam bentuk partikel alfa atau inti atom helium, partikel beta atau elektron atau positron, atau sinar gamma, disebut juga foton berenergi tinggi. Peluruhan radioaktif. Bagaimana cara untuk mengetahui apakah atom stabil? Dalam video ini, kita akan belajar tentang peluruhan radioaktif. Atom terdiri dari partikel subatomik yang disebut proton, neutron, dan elektron. Proton dan neutron bermuatan positif yang tidak bermuatan dari inti pusat dan bermuatan negatif. Elektron mengorbit inti atom. Gaya nuklir yang kuat menghantam proton positif dan neutron netral bersama-sama di dalam inti atom dan merupakan hal yang menentukan apakah inti atom stabil di dalam atom yang stabil. Gaya tersebut cukup kuat dan membawa energi yang cukup untuk menjaga inti atom tetap utuh secara permanen. Sebagian besar inti atom yang terbentuk selama hampir 14 miliar tahun masih ada sampai sekarang, tetapi tidak semua inti atom itu stabil. Inti atom yang tidak stabil mempunyai terlalu banyak proton atau terlalu banyak neutron yang mengganggu gaya nuklir. Inti atom yang tidak stabil mencoba untuk menyeimbangkan diri dengan melepaskan kelebihan proton atau neutron. Ini adalah peluruhan radioaktif. Inti yang tidak stabil bersifat radioaktif dan memancarkan radiasi. Kali ini kita akan membahas mengenai peluruhan alfa dan beta. Pengertian peluruhan alfa. Peluruhan alfa adalah suatu pancaran partikel alfa oleh unsur-unsur radioaktif untuk memperoleh keadaan setimbang. Peluruhan alfa merupakan pancaran dari partikel induk untuk partikel anak. Akibatnya, partikel induk massa berkurang 4 dan partikel anak massa berkurangnya 2. Adapun proses peluruhan alfa. Dalam peluruhan alfa, nukleat induk atau P meluruh menjadi nukleat anak atau D dengan memancarkan sebuah partikel alfa. Peristiwa peluruhan. Yang pertama, ketika sebuah inti tidak stabil meluruh dan memancarkan sebuah partikel alfa atau He. Dan kedua, inti akan kehilangan 2 proton dan 2 neutron. Yang ketiga, pada reaksi ini nomor atom Z berkurang 4 dan massa atom A berkurang 2. Sedangkan neutron juga berkurang 2 partikel. Energi peluruhan alfa. Peluruhan partikel alfa akan menghasilkan atau melepaskan energi karena hasil peluruhan partikel alfa selalu dihasilkan bersama dengan inti anak. Q sama dengan mx kurang my kurang ma c kuadrat. Q sama dengan mx kurang my kurang ma dikali 931,5. Energi yang dipancarkan pada peluruhan alfa merupakan energi kinetik inti anak dan sinar alfa. Ka sama dengan my per my tambah ma. Keterangan mx sama dengan massa atom inti induk, sedangkan my yaitu massa atom inti anak, ma yaitu massa untuk partikel alfa, Q yaitu energi atau J, K energi kinetik atau J. Syarat-syarat peluruhan alfa. Yang pertama, peluruhan alfa umumnya terjadi pada inti atom yang memiliki nomor massa tinggi atau biasanya lebih dari 200. Yang kedua, inti harus dalam keadaan tidak stabil. Ketidakstabilan ini membuat inti mencari cara untuk mencapai konfigurasi yang lebih stabil. Yang ketiga, inti harus memiliki energi cukup. Syarat yang keempat, peluruhan alfa terjadi pada inti atom yang memiliki energi pengikatan per nukleoid yang lebih rendah.
Yang kelima, ada massa total inti anak dan partikel alfa yang dipancarkan. Syarat yang keenam, inti dengan nomor atom tinggi atau biasanya lebih besar dari 82. Mekanisme peluruhan alfa berdasarkan mekanika kuantum. Gamow dan Gurney bersama Condon pada tahun 1928 secara terpisah berhasil menjelaskan peristiwa peluruhan alfa dengan menggunakan perhitungan mekanika kuantum. Pengertian dasar teori ini, yang pertama, partikel alfa bisa ada sebagai suatu partikel di dalam inti. Yang kedua, partikel alfa bergerak terus-menerus dan pergerakannya dibatasi hanya dalam inti oleh rintangan potensial yang melingkupinya. Yang ketiga, berdasarkan peluang kecil tetapi tertentu untuk melewati rintangan setiap terjadinya tumbukan. Peluruhan alfa adalah hilangnya partikel alfa. Partikel alfa dibuat dari 2 neutron dan 2 proton. Mereka memiliki massa 4 dan muatan plus 2. Ketika sebuah atom kehilangan partikel alfa, nomor massa berkurang 4 dan nomor atom berkurang 2. Unsur baru terbentuk 24 lebih rendah dalam tabel periodik. Selanjutnya ada peluruhan beta. Peluruhan beta adalah salah satu jenis peluruhan radioaktif dari sebuah inti yang mengubah komposisinya atau nukleonnya untuk mencapai kemantapan yang lebih besar. Peluruhan beta terbagi menjadi 2, yaitu peluruhan beta minus, yaitu betamin, yaitu jika selama peluruhan sebuah inti memancarkan elektron. Yang kedua yaitu peluruhan beta plus, yang dimana jika inti memancarkan positron. Penangkapan elektron terjadi bila inti menangkap elektron anatomi terdalam dalam setiap proses peluruhan tersebut. Salah satunya proses dikonversikan menjadi sebuah neutron atau sebaliknya sebuah neutron diubah menjadi proton. Dan di sini terdapat proses peluruhan beta, yaitu ketika sebuah inti radioaktif menurun dan menghasilkan partikel beta, inti anak akan memiliki jumlah nukleon yang tetap sama dengan inti induk, tetapi dengan massa atom yang berbeda, yaitu ketika atom X dengan nomor massa A dan nomor atom Z meluruh menjadi atom Y dengan nomor massa A dan nomor atom bertambah 1 ditambah peluruhan betamin. Dan untuk yang peluruhan beta plusnya yaitu dengan atom X, nomor massa A dan nomor atom Z meluruh menjadi atom Y dengan nomor massa A dan nomor atom Z dikurangi 1 ditambah beta plus, yang dimana X itu merupakan inti induk dan Y itu merupakan inti anak. Contohnya itu terdapat di atom C, yang dimana itu karbon dengan nomor massa 14 dan nomor atom 6 meluruh menjadi karbon dengan nomor massa 14 dan nomor atom bertambah 1 yaitu 7 ditambah beta 0-1. Dan contoh kedua yaitu nitrogen dengan nomor massa 12 dan nomor atom 7 meluruh menjadi karbon yaitu dengan nomor massa 12 dan nomor atom 6 ditambah beta 0+1. Hal tersebut menunjukkan bahwa elektron atau positron yang muncul ini bukan elektron atau positron sudah ada dalam inti, atau tidak ada elektron atau positron di dalam inti, tetapi di luar inti yang menempati kulit KLM, tetapi dihasilkan dalam proses peluruhan. Proses yang menghasilkan peluruhan E+ atau elektron plus disebut penangkapan elektron atau elektron capture. Hal ini dapat terjadi ketika inti induk menangkap elektron dari orbital atom miliknya sambil mengemisikan sebuah neutrino. Untuk analisis peluruhan beta dapat digunakan pemahaman berikut, yaitu atom X dengan nomor massa A dan nomor atom Z meluruh menjadi atom Y dengan nomor massa A dan nomor atom Z ditambah 1 ditambah elektron min ditambah neutrino. Yang kedua ada atom X dengan nomor massa A dan nomor atom Z meluruh menjadi Y dengan nomor massa A dan nomor atom Z dikurang 1 ditambah elektron plus ditambah neutrino. Anti
Definisi partikel untuk neutrino seperti pada peluruhan alfa. Peluruhan ini hanya dapat dianalisis kekekalan energi dan momentumnya, tetapi harus menggunakan ekspresi relativistik. Selanjutnya, untuk peluruhan beta, kita dapat mencari total nilai energinya, di mana nilai Q untuk peluruhan emin dan penangkapan elektron, yaitu Q sama dengan mx dikurang my dikali C kuadrat, di mana mx merupakan massa inti hidup, my merupakan massa inti anak, dan C merupakan kecepatan cahaya. Lalu nilai Q untuk peluruhan E+ diberikan oleh Q sama dengan mx dikurang my dikurang m dikurang 2 dikali mc dikali C kuadrat. Adapun syarat peluruhan beta yaitu ketidakseimbangan rasio proton-neutron. Yang kedua, energi yang cukup. Yang ketiga, massa partikel. Dan yang keempat yaitu konservasi momentum dan energi. Selanjutnya di sini ada mekanisme terjadinya peluruhan beta. Pada peluruhan beta min, sebuah neutron dalam inti atom berubah menjadi proton, sebuah elektron, dan sebuah antineutrino elektron. Reaksi ini dapat dituliskan sebagai neutron berubah menjadi proton ditambah elektron min ditambah neutrino elektron. Pada peluruhan beta plus, sebuah proton dalam inti atom berubah menjadi elektron, sebuah positron, dan sebuah neutrino elektron. Reaksi ini dapat ditulis sebagai P menjadi neutron ditambah elektron plus ditambah neutrino elektron. Sebuah neutrino dapat berubah atau meluruh menjadi proton atau sebaliknya. Dalam peluruhan beta negatif, perubahan neutron menjadi proton yaitu neutron 10 berubah menjadi proton 11 ditambah elektron 0-1 ditambah neutrino. Untuk dalam peluruhan beta positif, proton berubah menjadi neutron dan memancarkan sebuah positron, yang dimana proton 11 berubah menjadi neutron 10 ditambah elektron 0-1 ditambah neutrino. Ketika sebuah isotop memiliki terlalu banyak neutron, ia meluruh dengan peluruhan beta minus. Neutron berubah menjadi proton dan elektron proton ditahan oleh atom, sementara elektron hilang. Elektron yang hilang adalah energi tinggi dan disebut partikel beta. Dengan kehilangan neutron sambil mendapatkan proton, nomor massa atom tetap sama, tetapi nomor atom meningkat sebesar satu unsur baru terbentuk yang berada satu tempat lebih tinggi dalam tabel periodik. Ketika sebuah isotop memiliki terlalu banyak proton, maka akan meluruh dengan peluruhan beta plus. Proton diubah menjadi neutron dan partikel beta positif disebut positron. Positron memiliki massa yang sama dengan elektron, tetapi muatan yang berlawanan dengan kehilangan proton tetapi memperoleh neutron, berarti nomor massa tetap sama, tetapi kehilangan proton berarti nomor atom berkurang 1. Jadi, bagaimana kita tahu apakah atom stabil atau tidak stabil?